Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, Amsal 3 ayat 9 sampai 10 pagi ini akan mengingatkan kita kembali bagaimana menggunakan harta kita. Renungan ini jadi diberi judul soal mempersembahkan harta. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara, ada sebuah kisah nyata ya. Demi mengajarkan anaknya cara memberi persembahan yang terbaik, seorang ayah membiasakan anaknya membawa uang kertas yang terbaik yang dipunyai anak itu. Nah, waktu anaknya mengeluh gitu karena Pak, saya nggak punya uang kertas yang bagus gitu ya, jelek-jelek semua. Sang ayah menyuruhnya cuci uang kertasnya, dijemur lalu disetrika, atau dibawa ke gereja, uang kertasnya tampak baru. Ayah yang lain mengingatkan anaknya memberi persepuluhan untuk setiap uang yang diperoleh. Kalau tidak bisa datang ke gereja, transfer saja. Saudara, mengapa kita perlu memberi persembahan? Kalau dijawab karena saya orang Kristen, berarti kita sedang mempraktikkan iman buta, saudara. Karena apa yang disuruh pendeta lalu saya lakukan. Saya memberi persembahan yang disuruh pendeta. Lalu apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya? Karena mereka juga punya persembahan dan mereka memberi atas arahan pemimpin agamanya. Dalam nas hari ini, saudara, anak-anak Tuhan diingatkan Salomo untuk memberi dengan logika yang sesuai firman Allah. Seperti apa logikanya? Saudara, kita ingat Abraham mencontohkan memberi persepuluhan kepada Melkisedek. 1/10. Tuhan Yesus mengarahkan memberi persembahan seperti seorang janda miskin. Diberi dengan sepenuh hati. Nabi Maleakim menyatakan Allah akan mencurahkan berkat kalau kita memberi kepada gereja. Dan Salomo menulis kalau anak-anak Tuhan harus memuliakan Allah dengan harta mereka. Sekali lagi, mengapa kita memberikan persembahan? Persembahan, saudara, adalah bentuk dari penghormatan atau puji-pujian kita kepada Allah. Dalam konteks mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati, kekayaan atau harta adalah bagian dari persembahan tersebut. Lebih jauh lagi, persembahan yang disampaikan harus berdasarkan seluruh harta yang diperoleh. Jadi bukan yang bersih. Memang umumnya orang Kristen terkendala di besaran jumlah nominal. Karena ada pemberian yang diterima bukan berbentuk uang. Jadi berapa yang harus diberikan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa persembahan harus diberikan dengan sukacita, bukan dengan berat hati. Jadi Roh Kudus akan membimbing kita memberikan dengan menghadirkan sukacita bagi pemberinya. Waktu kita memberi, dia memberi sukacita, termasuk besar nominal yang harus diberikan. Nah, Salomo di nas ini melanjutkan bahwa orang-orang yang mau memberi sesuai perintah Allah dijanjikan diberkati dengan berlimpah-limpah. Saudara, tidak dikatakan kantung uang yang dibawa-bawa orang itu. Orang pada zaman itu bawa kantung uang. Tapi yang diberkati itu lumbung-lumbung, saudara, yang akan dipenuhi sampai melimpah. Janji ini nampaknya sederhana. Tapi kalau kita melihat sedikit lebih teliti, ayat 7 dan 8 dan ayat 11 sampai 12 mengarahkan orang percaya untuk menggunakan kekayaan atau hartanya dengan bijaksana. Sehingga harta bukan untuk dipamerkan karena jadi perhiasan, melainkan dipakai dan ditebarkan dalam perbuatan baik. Bukan disimpan, apalagi ditumpuk ya. Kekayaan atau harta akan lebih berarti jika dipakai memuliakan Allah. Kata kuncinya. Sebagaimana hidup kita lebih berarti jika dipersembahkan kepada Sang Pemilik hidup. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.